Hai teman-teman, apa kabar semua? Sehat terus ya? Kembali lagi bersama saya Vivi Jo. Ya teman-teman, banyak sekali ya komen-komen yang saya dapati itu nggak bisa bedain gitu ya antara cacingan dan FIP gitu. Memang ini lagi musim FIP lagi ya. Kucing saya juga ada 2-3 ekor FIP ya. Saya akan coba menjelaskan bedanya antara FIP dan cacingan gitu, karena sama-sama perutnya besar katanya ya kan. Oke. Tapi jangan lupa subscribe dulu. Untuk yang belum subscribe, buruan subscribe, klik belnya ya, ikuti channel saya terus ya, video-video saya ditonton, dikasih like ya, karena akan ada bagi-bagi kandang ya, lumayan kandang kandang kecil ya. Saya akan mencatat ya setiap komen-komen yang masuk. Jadi siapa-siapa aja ya, jadi yang sering komen di dalam video-video saya mulai tanggal 15 kemarin sampai saya mencapai 10.000 subscriber nanti ya. Maka untuk yang sering komen selama itu saya akan ikut sertakan dalam undian ya, karena akan diundi gitu. Pokoknya nggak rugilah nonton video saya, karena saya akan selalu mengusahakan apa yang kalian perlu gitu ya. Makanya kasih tahu teman-teman, share ke semua sosial media yang kalian punya. Ya teman-teman, ini gendut ya dia. Nah ini perut dia gede ya. Tapi dia bukan cacingan, juga dia bukan FIP. Ini lemak teman-teman. ini gendutnya lemak ya. Iya. Nah, jadi enggak semua enggak semua gendut itu diartikan cacingan, FIP ya. Jadi kadang-kadang cacingan juga enggak gendut perutnya gitu ya kan. Nah, ini lemak perutnya gendut. Ini isinya lemak ya teman-teman. Nah sekarang kita bahas mengenai cacingan ya. Oke, cacingan dulu yang sering kali ditanyain ya, ada pertanyaan di komen-komen saya itu kan, kucing saya perutnya gendut gitu kan, tapi makannya lahap gitu. Nah jadi yang perlu diketahui, cacingan enggak semua perutnya gendut ya, ke satu. Nah kadang memang perut gendut, tapi gendutnya itu agak keras ya, bukan lembek gitu. Nah ini bedanya ya. Terus juga nafsu makan. Kadang memang dia nafsu makan, tapi ada juga kalau yang memang udah terlalu cacingnya mungkin banyak gitu kan ya. Nah itu dia kadang nggak nafsu makan ya. Terus ada muntah. Muntah itu kalau muntahnya sering itu lain lagi ya, itu panleo namanya. Tapi kalau muntah sesekali walaupun dia nggak ada cacing, kadang-kadang memang keluar cacing muntah itu ya, tapi kadang juga nggak ada keluar cacingnya gitu ya. Muntah sesekali, muntah keluar cacing atau nggak keluar cacing ya, itu udah cacingan, kemungkinan itu cacingan. Nah terus udah gitu mencret ya. Nah, mencret kadang-kadang juga nggak ada mencret
gitu ya. Jadi kadang-kadang ada pupnya bagus tapi ada cacingnya. Nah itu udah jelas cacingan ya. Tapi kalau kadang-kadang juga udah ususnya udah luka digigit cacing, dia akan mencret jadinya ya. Nah mencret kadang-kadang ada cacingnya, kadang-kadang juga nggak ada cacingnya ya. Tanda-tandanya juga kadang-kadang nggak jelas ya. Begitu juga penyakit apapun juga nggak bisa dipastikan kecuali kalau diperiksakan ke dokter ya. Misalkan melalui cek darah itu bisa pasti apa sakitnya gitu. Tapi kalau kita cuma meraba-raba, selalu saya mulai dengan obat cacing. Kenapa? Supaya kita kan nggak tahu dia cacingan atau enggak, apalagi kita udah lama nggak pernah kasih makan obat cacing atau bahkan belum pernah sama sekali kasih obat cacing. Ada baiknya kita kasih obat cacing dulu gitu loh. Kecuali kalau dia muntah terus sering ya, sebentar dia muntah, ntar baru berapa menit dia muntah lagi. Nah itu sih nggak perlu dikasih obat cacing, mungkin itu makan leo gitu, lain lagi ya itu. Jadi itu harus dikasih obat muntah, bukannya obat cacing. Kadang-kadang dia lesu ya, tapi kadang-kadang juga dia nggak lesu, biasa aja makan lincah ya kan. Tapi dia ternyata dia cacingan gitu ya kan ya. Kalau kita perhatiin aja tanda-tanda dia, misalkan memang dia lesu ya, atau kurang nafsu makan ya, mungkin juga dia cacingan ya. Ada baiknya, nggak ada salahnya kita coba kasih obat cacing itu ya. Nah terus kalau perut buncit itu agak keras, nah mungkin juga dia cacingan ya, atau dia cuma kembung itu ya. Jadi memang di sini tuh cacingan yang tanda-tanda cacingan itu banyak sekali ya, banyak sekali. Makanya tuh kalau misalkan dia mulai sakit apa kek, ada baiknya langsung kasih obat cacing, walaupun dia mungkin bukan sakit, mungkin dia ada sakit lain, tapi nggak ada salahnya kita kasih dulu obat cacing. Kalau dia cacingan itu kan istilahnya ya udah sembuh gitu loh ya kan, nggak perlu obat-obat lain, kecuali kalau misalkan dia belum sembuh. Nah makanya saya pernah buat video bagaimana cara mengamati dulu ya, setiap kali kalau ada kucing misalkan nggak nafsu makan atau gimana, itu kan kita harus amati dulu gitu. Nah ini videonya ya, nanti kalian bisa lihat lagi gitu ya, bagaimana caranya kalau kita mau tahu kalau misalkan kucing kita nggak enak makan atau gimana ya. Kita bisa amati dulu. Kita udah kasih makan obat cacing tapi misalkan belum sembuh mencretnya, nah kita baru beralih ke kita tambahkan obat antibiotik seperti itu ya. Kalau dia nggak ada mencret, kita kasih dia vitamin supaya enak makan. Nah kalau misalkan dia ada mencret, jangan dikasih vitamin karena akan tambah mencret dong ya. Nah terus kalau FIP gimana dong ciri-cirinya gitu? FIP bukan ciri-cirinya gendut perutnya ya. Kalau gendut itu udah parah, kalau perut udah membesar itu udah parah, berarti itu cairan udah masuk ke dalam rongga perut ya, itu udah parah gitu. Kadang-kadang di tahap itu banyak yang nggak ketolongan gitu ya. Jadi awal-awalnya FIP seperti kucing yang ini ya. Jadi dia itu awalnya dia tuh flu, terus dikasih obat, udah obat cacing ya, dia diam meringkuk ya.
obat cacing, kasih antibiotik, kasih vitamin, sembuh. Terus nggak lama begitu lagi, flu lagi, dia meringkuk lagi ya. Nah itu ciri-cirinya gitu. Jadi bukan flu yang pilek ya, yang pilek yang mengeluarkan cairan. Nah sampai cairan itu kadang-kadang udah keluar tuh, yang keluar itu udah hijau. Nah itu udah pasti FIP gitu. Ingus kental gitu ya, hijau. Nah dia seperti juga kedinginan, badannya tuh kedinginan, makanya dia suka tidurnya tuh sampai meringkuk kayak gitu. Nah udah pasti dia nggak nafsu makan. Jadi kalau FIP yang ya kadang-kadang juga FIP udah gejala FIP itu masih mau makan, itu masih bagus banget gitu ya. Jadi ditandai dengan kaki belakang mulai lemes gitu, kayak akan lumpuh gitu. Nah itu ciri-cirinya. Jadi kalau kaki belakang dia udah mulai kayak jalan terus agak jatuh ya, jalan terus duduk kadang-kadang ya, seperti Bella ya. Ini silakan nonton video saya di Bella. Nah itu ciri-ciri FIP, itu gejala FIP ya. Kalau FIP yang udah parah seperti tadi saya bilang, perut sudah buncit, membesar, makin lama makin besar, makin lama. Nah itu udah agak susah ya. Nah, justru kita harus kenali gejala-gejalanya. Jadi kalau di awal-awal itu kita obatin, itu udah kemungkinan besar ya, saya bilang ini menurut pengalaman saya ya, kemungkinan besar itu masih bisa ditolong, asal dia jangan menuju ke drop ya, istilahnya jangan buat dia drop. Untuk itu apa yang paling penting dalam FIP? Menaikkan daya tahan tubuh ya. Terkadang juga dia lebih lari ke kejang ya. Apa tuh namanya, karena badan dingin mungkin ya, karena badan dingin. Itulah makanya kenapa saya pakai air jahe. Saya pernah baca, silakan cari juga deh teman-teman, cari juga di Google ya, manfaat air jahe untuk kucing, ada, pasti ada ya. Nah di situ dijelasin ya. Nah jadi disitulah makanya jangan dong, makanya tuh saya berpikir untuk menghangatkan badannya ya, supaya tetap hangat. Nah itu saya pakai air jahe ya. Nah dalam pengobatan FIP ya, saya udah buat videonya juga, silakan ditonton video yang ini ya. Ya itu adalah mungkin gejala ya, baru gejala-gejala yang saya temui gitu. Nah sedangkan yang kalau yang memang udah langsung cepet banget, kadang-kadang gejalanya itu enggak terlihat ya, makan dia tetap makan ya, enggak ada juga kayak ciri-ciri kelumpuhan atau apa gitu ya. Tiba-tiba dia nggak nafsu makan. Nah terus kita kasih daya tahan tubuh pun udah makin drop sampai perut itu membuncit, terus membuncit. Seperti waktu itu kasus ada ya, si Ira ya, namanya kucing Ira itu. Nah itu cepat sekali, itu cepat banget itu. Jadi begitu saya temuin dia gak nafsu makan ya, nah seperti ciri-ciri yang saya sebut tadi, itu tiba-tiba perutnya langsung gendut, langsung ada cairan. Nah perut gendut FIP itu nggak keras ya, lembek dia seperti itu. Itu pasti di kamu sih ini kayak gini, jangan. Nah seperti ini,
Tapi ini bukan, ini gendutnya ini kan merata ya. Ini gendutnya itu kan ini, nah seperti ini kan. Tapi aduh jatuh dong. Ini kan gendutnya, nah kayak begini kan. Tapi ini kan merata ya dari sini. Marah dia marah. Iya mami, aku diapain sih mami? Kamu jadi contoh doang. Yang marah mulu Iya sini aku kasih lihat, kamu nggak mau kasih lihat gendutnya, dia malu teman-teman. Malu ya kamu gendut. Nah kalau gemuk itu, ini lemak itu kan dari atas ini kemari, itu dari atas ke bawah itu kan memang udah gendut ya, dan juga gembiar begitu. Nah itu lemak ya. Nah FIP itu cuma perut ya, perut di bagian tengah ya, perut namanya ya. Nah itu rongga perutnya itu terisi cairan gitu ya. Jadi dan itu namanya cairan itu pasti kepiak-kepiak kayak begitu kan. Jadi bukan yang istilahnya keras, lemak lebih keras gitu daripada cairan itu. Cairan itu pokoknya udah kayak gimana sih ya, kayak balon lah ya, kayak balon isi air, gimana sih, kepiak-kepiak nah, kayak gitu. Intinya yang harus diwaspadai kalau kucing itu flu ya. Flu yang nggak sembuh sebentar terus begitu lagi ya. Makanya kalau dia udah mulai flu, cari matahari itu gratis ya dari Tuhan. Jadi sebelum kita cari obat-obatan yang lain, obat-obatan itu ginjal ya, larinya itu ke ginjal ya. Sedangkan kalau misalkan FIP itu ya, dia banyak makan obat pun, makanya dia bisa lari ke ginjal lah, ke lever lah gitu. Itu udah tambah parah lagi, namanya komplikasi namanya kali ya. Kalau kita tuh bilang komplikasi ya. Nah itu makanya yang dicegah gitu. Kalau udah kayak gitu-gitu tuh saya juga udah kadang-kadang udah pusing deh, apalagi kalau udah kena lever ya. Selama ini ngobatin kalau yang udah kena liver atau kena ginjal itu belum ada yang sembuh gitu ya. Saya ngobatin ya gitu. Ya pergi ke dokter pun sama tetap mati. Judulnya nggak tahu deh tuh ya. Kalau yang lain ya barangkali memang ada yang masih bisa bertahan ya, kalau duitnya kuat gitu. Terus terang aja kalau duitnya kuat. Makanya kalau udah mulai flu ya, langsung aja dijaga ya. Itu ciri-cirinya FIP yang utama, flu yang enggak sembuh ya. Itu udah harus diwaspadai sebagai gejala FIP. Oke. Nah, saya rasa cukup. Kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, ini kenapa? Kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah ini. Itu. Oke, sampai di sini dulu. See you in my next experience. Bye bye.